Kanker payudara adalah kanker yang paling banyak diderita di seluruh dunia. Statistik mencatat bahwa dari 8 orang wanita, maka 1 orang akan mengalami kanker payudara. Dalam video kali ini, saya akan berbicara mengenai kanker payudara dari diagnosis, staging, dan masuk pengobatan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Benjolan pada payudara adalah kondisi yang banyak dikeluhkan atau ditemukan oleh wanita. Mengacu pada definisi awal bahwa tidak semua benjolan adalah kanker. Dan memang sebagian besar benjolan yang ditemukan pada payudara wanita adalah bersifat jinak. Biasanya apabila benjolan ini ditemukan pada seorang wanita yang berusia muda, maka memang kita lebih banyak berpikir ini suatu kondisi yang disebut sebagai FAM atau fibroadenoma mama. FAM ini sendiri memang banyak diderita oleh wanita dan secara umum bukan suatu benjolan yang berbahaya. Tetapi apabila benjolan ini diderita atau muncul pada seorang wanita yang usianya lebih lanjut, misalkan di atas 40 atau 50 tahun, kemudian benjolan ini tidak nyeri, tidak dipengaruhi oleh siklus hormonal, maka kita harus lebih waspada. Apalagi bila benjolan ini tumbuh makin cepat, maka ini adalah suatu kondisi yang tidak dapat kita anggap remeh. Kanker payudara memang bersifat multifaktor. Jadi bukan hanya satu faktor sebagai penyebab terjadinya kanker jenis ini. Contohnya ada faktor genetik atau faktor keturunan. Tetapi juga ada faktor-faktor yang lain seperti lifestyle, yaitu obesitas. Suatu penelitian yang cukup besar di Amerika menunjukkan bahwa populasi yang cenderung obes memiliki resiko terjadinya kanker payudara yang lebih tinggi dibandingkan populasi yang tidak obesitas. Kemudian ada faktor-faktor yang lain seperti adanya paparan radiasi, kemudian adanya konsumsi makanan yang cenderung berminyak. Jadi memang faktor terjadinya kanker payudara ini tidak hanya satu. Diawali dari kecurigaan diri sendiri terlebih dahulu. Apabila pada saat mandi, kemudian kita melakukan pemeriksaan atau meraba sendiri, teraba adanya suatu benjolan, kemudian seiring dengan waktu, benjolan ini makin membesar dengan cepat, kemudian bersifat tidak nyeri, kemudian diikuti munculnya benjolan di tempat yang lain seperti di ketiak atau di daerah leher, maka ini menjadi suatu clue bahwa benjolan ini bersifat kanker. Tanda yang lain yang mudah didapatkan adalah adanya discharge atau munculnya cairan atau darah di puting, atau puting ini masuk ke dalam yang kita sebut sebagai retracted nipple. Gejala-gejala ini harusnya menjadi suatu sinyal alarm buat seorang wanita untuk memeriksakan lebih lanjut. Pemeriksaan lanjut yang biasanya akan disarankan oleh dokter Anda adalah meliputi USG dan mamografi. Dari pemeriksaan ini, kita bisa tahu arahnya. Apakah suatu benjolan ini bersifat jinak atau ganas? Sekali lagi, saya ulangi bahwa pemeriksaan USG dan mamografi hanya memberikan kita arah suatu benjolan ini bersifat jinak atau ganas. Apabila didapatkan dari pemeriksaan USG atau mamo tadi arahnya ganas, maka seorang pasien biasanya akan disarankan untuk melakukan pemeriksaan biopsi atau pengambilan sampel lebih lanjut. Tetapi apabila arahnya jinak, maka ada 2 pilihan. Yang pertama, tetap dilakukan biopsi untuk memastikan, atau kita bisa mengulangi lagi tindakan USG dalam interval 2 atau 3 bulan untuk melihat perkembangannya.